Baik, salam jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Hari ini saya akan menanggapi pernyataan dari saudara Henry Tandianta yang mengaku sebagai seorang pendeta yang mengatakan bahwa gereja sengaja bikin orang menjadi janda untuk diselingkuhi. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Saya mau kasih kesaksian ya. Gereja-gereja begituan ini sengaja bikin janda untuk diselingkuhi. Tentu saja jandanya masih imut ya. Tidak mungkin kalau nggak imut ya. Kalau janda Pak, tapi kan ada juga yang janda ditinggal mati. Ya, itu kalau jandanya udah tua ya. Ya secara random ya, secara ini kan mayoritas kalau janda masih imut itu pasti cerai hidup. Kenapa sengaja Pak? Aku udah pernah ngingetin ya toh. Ya Pak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta memberkati, aku memberkati pernikahan kalian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti boleh cerai loh Pak Pendeta. Saya tuh ngingetin ada. Ya dulu kan saya lama di gereja-gereja yang sama dengan gerejanya kayak punya sinodenya Saifuddin Ibrahim itu. Mereka sengaja memberkati pernikahan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Semua tahu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan, itu Allah yang bukan-bukan. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa mari kita tekan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Baik, saudara, benarkah gereja sengaja menjadikan orang menjadi janda, lalu kemudian janda itu diselingkuhi oleh pendeta? Harus kita ingat bahwa gereja itu adalah tempat orang datang beribadah, bukan sebagai tempat selingkuh. Jadi ketika saudara Henry Tandianta mengatakan bahwa gereja itu atau pendeta di gereja itu menjadikan janda sebagai tempat selingkuh, itu adalah sesuatu yang tidak beralasan, karena orang datang ke gereja itu untuk beribadah. Tidak ada orang yang datang ke gereja itu untuk selingkuh. Lalu kalau orang itu tidak ada yang mau menjadi janda, apalagi menjadi janda dalam usia yang sangat muda. Perlu diketahui bahwa orang menikah itu berdasarkan kepada perasaan suka sama suka. Karena mereka sudah berdasarkan perasaan suka sama suka, maka mereka itu sudah berjanji untuk sehidup semati. Tidak ada yang mau menjadi janda. Jadi pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa janda-janda itu akan diselingkuhi oleh pendeta dan mengatakan rata-rata pendeta itu hidup dalam perselingkuhan, itu sesuatu yang tidak terbukti sama sekali. Harus diingat bahwa pernikahan dalam Kristen itu bukanlah pernikahan yang terjadi dalam waktu yang begitu cepat. Ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Ada masa mereka menjalani konseling pranikah, kemudian ada juga masa mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah itu kemudian melewati tahap-tahapan itu, masa konseling selama 6 bulan, baru orang memutuskan diri untuk menikah. Lalu ketika Anda mengkaitkan pernikahan yang diberkati dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu akan mendatangkan kematian bagi salah seorang pasangan, ini merupakan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali. Karena apa? Kematian itu urusannya dengan Tuhan, bukan dengan pendeta. Kalau orang yang diberkati dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kemudian itu menjadi mati, itu nggak ada dasar. Bahkan orang yang tidak diberkati aja itu tidak mati. Jadi ada kesan bahwa kalau diberkati dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mati, itu adalah sesuatu yang merupakan kesesatan di dalam kita menarik sebuah kesimpulan. Pernikahan dalam Kristen itu benar-benar sakral, satu kali untuk selamanya. Sekali menikah, hanya kematian yang akan mampu memisahkannya. Itulah sebabnya kata firman Tuhan tadi bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak bisa diceraikan oleh manusia.
pendeta memberkati orang itu untuk menjadi keluarga yang bahagia, kekal selama-lamanya, bukan untuk bercerai. Karena itu perlu kita memiliki dasar yang kuat, pengetahuan yang benar sebelum kita menarik sebuah kesimpulan. Shalom dan salam waras.